Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita melalui siaran online yang ditayangkan melalui channel Salaf Ittiba TV. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam, atau edisi terjemahan bahasa Indonesia Tindak Tanduk Penguasa, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas bab tentang tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kemarin sudah kita bahas beberapa kondisi-kondisi tindak tanduk penguasa, bagaimana ketika penguasa melakukan perbuatan yang wajib, melakukan perbuatan yang sunnah, meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang makruh, bagaimana sikap kita sebagai rakyat. Juga sudah dijelaskan bagaimana ketika pemimpin melakukan sesuatu yang makruh atau meninggalkan sesuatu yang sunnah, bagaimana sikap seorang rakyat. Dan sudah kita jelaskan juga kondisi bagaimana ketika pemimpin melaksanakan perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada kondisi konsekuensi hukum di dalamnya, bagaimana sikap rakyat. Dan sudah dijelaskan pula bagaimana ketika seorang pemimpin melaksanakan perkara-perkara yang haram, seperti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan yang bid'ah, atau mengambil, merampas hak-hak rakyat, bagaimana sikap rakyat. Dan yang terakhir kita sampai pada gambaran yang kelima tentang tindak tanduk penguasa bagi dirinya sendiri, yaitu ketika penguasa melakukan perbuatan yang kufur atau mengucapkan ucapan yang kufur. Maka kita ulangi sejenak apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Apabila penguasa melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan yang kufur, maka yang pertama, dinasehati penguasa tersebut agar kembali kepada keimanannya. Tentu dinasehati dengan batasan-batasan yang syar'i, sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, yaitu dengan mendatanginya, berdua-duaan dengannya, dan seterusnya dari batasan-batasan yang syar'i. Apabila pemimpin tersebut menerima nasihat kita, dia kembali kepada Islam, dia kembali kepada keimanannya, dan meninggalkan perbuatan kufurnya, maka selesai sudah perkaranya, kepemimpinannya tetap sah, dan dia tidak boleh untuk dilengserkan. Kemudian yang kedua, bagaimana jika pemimpin itu sudah dinasihati, sudah beritahu tentang kekufurannya, namun ternyata dia masih tetap berada di atas kekufuran tersebut. Maka kondisi seperti ini, kata beliau, wajib pemimpin tersebut dilengserkan dari jabatannya sebagai pemimpin. Namun, melengsarkan pemimpin yang melakukan perbuatan kufur
itu ada batasan-batasan atau ada syarat-syaratnya. Yang apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka meskipun pemimpin tersebut telah kafir, haram hukumnya untuk melengsarkannya. Nah, beberapa syarat-syarat yang kita maksud sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Syarat yang pertama adalah pemimpin tersebut itu benar-benar melakukan perbuatan kufur, bukan perbuatan fasik. Maka harus diklasifikasikan terlebih dahulu. Apakah ucapan pemimpin tersebut atau perbuatan pemimpin tersebut itu masuk kategori kekufuran, atau mungkin jangan-jangan cuman perbuatan fasik, perbuatan maksiat, dosa besar yang tidak sampai pada taraf kekufuran. Sebagian orang menganggap pemimpin menaikkan harga BBM misalnya, itu diteliti terlebih dahulu apakah menaikkan harga BBM itu termasuk kekufuran atau termasuk kemaksiatan atau termasuk perkara yang mubah atau bagaimana. Nah, ini diteliti terlebih dahulu. Maka kalau memang benar-benar pemimpin melakukan perbuatannya itu adalah klasifikasi perbuatan kufur, maka lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dia, pemimpin tersebut, melakukan kekufuran secara terang-terangan, bukan secara sembunyi-sembunyi. Dia mengumumkan kekufuran tersebut, dia menampakkan kekufuran tersebut secara terang-terangan. Maka tidak boleh seorang rakyat memata-matai pemimpin atau mencari-cari kesalahan pemimpin diam-diam untuk menetapkan dia ini kufur atau tidak, nggak boleh. Harus pemimpin sendiri yang menampakkan kekufuran, mengumumkan kekufuran tersebut. Kalau ternyata pemimpin mengumumkan kekufurannya, maka lanjut ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut berupa perbuatan kufur atau ucapan kufur, itu tidak bisa ditakwil kemana-mana. Harus diteliti terlebih dahulu. Apakah ucapan kufur yang diucapkan oleh pemimpin tersebut atau perilaku kufur yang dilakukan oleh pemimpin tersebut itu masih ada kemungkinan bisa ditakwil ke perbuatan yang lain. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ada seorang yang melihat pemimpin sujud di depan patung. Dan kita sama-sama tahu sujud kepada selain Allah adalah perbuatan kufur. Iya, masuk kategori perbuatan syirik. Namun kalau diteliti lebih dalam, apakah bisa jadi pemimpin tersebut sujud di depan patung karena dia nggak tahu kalau itu ada di depan patung? Jangan-jangan dia spontanitas. Diberi kabar gembira, lalu dia bersyukur kepada Allah, saking gembiranya tanpa dia sadari dia melakukan sujud syukur, di depannya ada patung, ada berhala, atau ada monumen. Maka masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, ini diteliti terlebih dahulu. Namun kalau ternyata tidak ada kemungkinan, pasti pemimpin itu melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur yang tidak bisa ditakwil kemana-mana, pasti itu adalah perbuatan kufur. Maka kalau sudah seperti itu, kita beranjak ke syarat yang keempat. Syarat yang keempat, bolehnya kita melengsarkan pemimpin setelah 3 syarat tadi adalah ditegakkan hujjah. Ya, ditegakkan hujjah kepada pemimpin tersebut. Dijelaskan hukumnya kepada pemimpin tersebut bahwa itu adalah perbuatan yang kufur. Karena jangan-jangan bisa jadi dia melakukan perbuatan itu karena ada syubhat. Di sekelilingnya ada dai-dai penyesat umat yang mengatakan boleh mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal, karena itu sebagai bentuk toleransi. Dia dikelilingi oleh ulama-ulama yang ulama-ulama yang buruk. Maka ditegakkan hujjah, diberitahu bahwa apa yang dilakukan sama dia itu adalah perbuatan yang kufur. Sikap inilah yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala tatkala berhadapan dengan tiga pemimpin yang sama-sama memiliki akidah yang kufur, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan yang terakhir adalah Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Mu'tasim, dan yang ketiga kita lupa namanya. Mereka semuanya tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,
Disebabkan karena di sekeliling pemimpin tersebut ada ulama-ulama yang yang senantiasa memberikan syubhat kepada pemimpin itu. Di antaranya adalah Ibnu Abi Duat yang pernah berdebat dengan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada poin yang keempat tentang bolehnya mengkudeta pemimpin, syarat yang keempat. Sekarang kita masuk syarat yang kelima. Kita baca di sini, qala al-muallif hafizahullahu ta'ala ayyakuna lil muslimina qudratun ala izalatihi. Setelah dipastikan perbuatan itu adalah perbuatan kufur, kemudian dia menampakkan perbuatan kufur tersebut. Kemudian perbuatan kufurnya itu tidak bisa digiring ke makna yang lain. Dan yang keempat, sudah ditegakkan hujjah. Maka beranjak yang kelima, pemimpin tersebut bisa dilengsarkan manakala kaum muslimin yang ada di negeri tersebut itu memiliki kekuatan untuk melengsarkan pemimpin tersebut. Fa illam yakun lahum qudrah ala dzalika fala yajibu alaihim ma ya'jizuna anhu. Namun kalau ternyata kaum muslimin yang ada di negeri tersebut yang pemimpinnya sudah fix kafir, mereka tidak punya kekuatan untuk menggulingkan pemimpin yang ada, pemimpin yang telah kafir tadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mewajibkan kepada hamba-hambanya apa yang mereka tidak mampu melakukannya. Di sini beliau membawakan dalil surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan batas maksimal kemampuan kalian. Kalau kita tambahkan dalil yang lain, di dalam surah Al-Baqarah, di ayat-ayat yang terakhir, Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa dengan apa-apa yang di luar batasan kemampuannya. Maka tidak boleh konyol. Kalau pemimpin punya kekuatan besar, dia punya kekuatan militer yang kuat, persenjataan yang lengkap, ya, luar biasa. Rakyat, kaum muslimin ingin menggulingkan pemimpin tersebut, namun tidak memiliki modal apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Pemimpinnya punya tank, jet tempur, punya segala persenjataan. Kaum muslimin yang akan menggulingkan hanya bermodalkan toa, hanya bermodalkan ketapel atau apalah senjata-senjata yang konyol untuk melawan pemimpin yang kuat. Ini tidak diwajibkan atau bahkan diharamkan memaksakan diri untuk menggulingkan penguasa kafir tersebut. Tapi kita baca lebih lanjut di sini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini bagi yang memiliki power, bagi yang memiliki kekuatan. Seperti seorang ayah misalnya, dia punya kekuatan untuk merubah kemungkaran yang ada di dalam rumahnya dengan powernya, dengan tangannya. Istrinya berbuat durhaka, berbuat keburukan misalnya, istri keluar rumah dengan membuka aurat, maka sang suami itu punya kekuatan untuk menghilangkan kemungkaran yang ada pada sang istri tersebut. Anaknya mungkin tidak melaksanakan sholat, anaknya meninggalkan kewajiban, melakukan perkara-perkara yang haram, maka sang ayah berhak untuk menghukum anak tersebut. Nah, itu punya kekuatan seperti itu. Namun apa jadinya kalau sang ayah tadi melihat anak tetangganya melakukan perbuatan yang haram? Contoh, ada anak tetangga minum khamr, ada anak tetangga tidak melaksanakan sholat misalnya. Ketika azan berkumandang, waktunya melaksanakan sholat, dia masih nongkrong-nongkrong, dia masih main game. Apakah ayah yang tadi kita sebutkan berhak untuk menghukum anak tetangganya? Nggak berhak. Karena itu sudah bukan wilayahnya dia. Bukan kekuatan dia. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menghukum anak tetangga, menghilangkan kemungkaran yang ada pada tetangganya. Maka beranjak ke pilihan yang level bawahnya, kata Nabi, fa illam yastati' fa bilisani. Maka kau kalau nggak mampu dengan tanganmu, kayak tadi tetangga, anak tetangga melakukan kemungkaran, kau nggak mampu menghukum dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Dinasehati. Ya, anak tetangga yang tadi melakukan kemungkaran dinasehati dengan lisan.
Fa illam yastati' fa biqalbih. Namun kalau ternyata dengan lisan masih tetap nggak mampu. Misalnya dia khawatir kalau dia menasehati anak tetangga ini, bapaknya tersinggung, ibunya tersinggung, atau nanti bisa menyebabkan perkara-perkara yang lebih dahsyat keburukannya daripada keburukan yang dilakukan oleh anak tersebut. Maka yang level bawahnya lagi, dia mengingkari di dalam hatinya, maksudnya dia sama sekali tidak setuju dengan perbuatan sang anak tersebut. Ini kata beliau, wadzalika ad'aful iman. Tingkatan iman yang paling rendah, mengingkari dengan hati. Nah, maka demikian juga dengan pemimpin. Ketika pemimpin melakukan kekufuran, maka rakyat tidak punya power. Kalau tidak punya power untuk melengsarkan pemimpin tersebut, maka tingkatan bawahnya, yaitu dengan lisan. Kalau ternyata tidak bisa dengan lisan, yaitu dengan hati. Dia sama sekali tidak support, tidak setuju dengan perbuatan kufur yang dilakukan pemimpin atau ucapan kufur yang diucapkan oleh pemimpin, dia tidak support sama sekali. Ya, ini sikap seorang mukmin. Jangan terus nggak punya power, nggak punya kekuatan, memaksakan diri. Nah, ini konyol namanya. Tidak sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Tapi kita lanjutkan. Wa yaqulu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan berkata, Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-khuruju alal hukm mahallun nadhar. Keluar dari ketaatan pemimpin itu ada syarat dan ketentuannya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Boleh kita memberontak kepada pemimpin dengan syarat-syarat tertentu. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, maka Nabi SAW bersabda dalam hadis Ubadah ibnu Samit yang telah berlalu penjelasannya, kata Nabi, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan atau indakum minallahi fihi burhan, yaitu engkau melihat ada kekufuran yang nyata yang dilakukan oleh pemimpin tersebut yang kau memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Wa hadza la yakunu illa idza wujidat ummatun qawiyyah tastati'u izalatal hukmil batil. Nah, untuk menghilangkan pemimpin yang kufur tadi, melengsarkan pemimpin yang kufur tadi, itu tidak akan bisa tercapai kecuali apabila umat punya kekuatan yang mampu untuk menghilangkan kekuasaan batil yang dipimpin oleh pemimpin kafir tersebut. Amma khurujul afrad wan nas, ammal khurujul afradi wan nasil ama alladzina yufsiduna wala yuslihun fala yajuzu khurujuhum hadza yadurruna bihin nas wala yanfa'unahum. Adapun kalau yang memberontak itu hanya segelintir orang, hanya beberapa person-person orang, atau hanya beberapa kelompok saja, yang mereka ini ketika melakukan pemberontakan kepada pemimpin kafir tersebut, bukannya malah mendatangkan kebaikan, justru malah menjadikan kondisi semakin rusak. Sebelum mereka memberontak, ya meskipun pemimpinnya kafir, namun at least mereka masih bisa sholat, mereka masih bisa bekerja, mereka masih bisa tinggal di dalam rumah, anak-anak mereka masih bisa sekolah, meskipun pemimpinnya kafir. Namun ketika segelintir orang ini, mereka memaksakan diri, wis nggak punya kekuatan, jumlahnya sedikit, memaksakan diri untuk menggulingkan pemimpin kafir tersebut, maka kondisinya berubah. Kondisinya berubah menjadi lebih parah. Contoh nyata yang terjadi di zaman sekarang, seperti yang terjadi di negeri Suriah, di mana para ulama telah memvonis pemimpin Suriah, Bashar Assad, itu kafir, karena menganut paham Syiah Nusairiyah, yang memang dikafirkan oleh para ulama. Kemudian seharusnya dia layak untuk dilengsarkan. Namun karena rakyat Suriah masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menggulingkan Bashar Assad, maka seharusnya ketika itu tidak boleh dilengsarkan. Karena ketika Bashar masih berkuasa, setidaknya tadi kita katakan mereka masih bisa sholat di masjid. Mereka masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih bisa tinggal di rumah, masih bisa sekolah dan lain sebagainya. Meskipun memang kekufuran-kekufurannya ada di negeri tersebut. Namun ketika tadi rakyat memaksakan diri untuk menggulingkan Bashar Assad yang punya kekuatan,
didukung oleh negara-negara adidaya. Maka lihat bagaimana sekarang yang terjadi. Rakyat-rakyat Suriah kalau ditanya, mungkin mereka akan mengatakan lebih baik kondisi ketika dipimpin oleh Bashar Assad daripada kondisi sekarang. Berapa banyak nyawa-nyawa yang melayang di situ. Berapa banyak kehormatan-kehormatan yang ternodai di situ. Dan berapa banyak kaum muslimin yang tidak lagi memiliki rumah, ya, keluarga mereka mati entah kemana, kondisinya jauh lebih buruk. Ya, inilah bagaimana syariat Islam mengatur supaya kehidupan manusia itu benar-benar berjalan dengan nyaman, ibadah bisa terlaksana kepada Allah apabila manusia melaksanakan tuntunan-tuntunan dalil yang ada. Tidak bergerak dengan hawa nafsu. Tidak melakukan sesuatu dengan gegabah. Hanya modal semangat, modal pekikan takbir, siap, takbir, Allahu Akbar. Enggak. Tapi semua dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Maka kata beliau, kalau kondisi seperti itu, rakyat tidak memiliki kekuatan, namun memaksakan diri, ini tidak akan memperbaiki, justru merusak. Maka nggak boleh memberontak, meskipun pemimpinnya kafir. Wa yaqulu rahimahullah, masih kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, la yajuzul khuruju ala sultan illa bisyartain. Kata beliau, tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang kafir kecuali dengan 2 syarat. Ini 2 syarat yang penting. Kalau 7 syarat ini penjabaran. Adapun Syekh Abdul Aziz bin Baz mencukupkan 2 syarat karena 2 syarat inilah yang paling krusial. Ya, bukan berarti bertentangan, tidak. Antara apa yang kita paparkan, Ustadz tadi katanya syarat bolehnya memberontak kepada pemimpin yang kafir ada 7. Lah ini kok sekarang Syekh Abdul Aziz bin Baz cuman menyebutkan 2 saja. Iya, 2 ini secara umum. Kalau dipreteli, ya jadi 7 pisan. Jadi 7 juga. Maka 2 syarat yang umum ini adalah wujudu kufrin bawah indahum minallahi fihi burhan. Dipastikan dulu pemimpin tersebut benar-benar sudah masuk kategori kufrun bawah, yaitu kekafiran yang nyata, yang ada bukti-bukti yang kau miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian yang kedua, al-qudratu ala izalatil hakim, yaitu kemampuan untuk melengsarkan pemimpin tersebut, izalatan la yatarattab 'alaiha syarrun akbaru minhu. Melengsarkan pemimpin tanpa menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada kekafiran pemimpin yang ada. Wa biduni dzalika la yajuz. Namun kalau syarat ini tidak terpenuhi, haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang kafir tadi. Karena ya, jamaah, antum dapati tidak ada para ulama sampai detik ini yang saya ketahui menyeru kaum muslimin yang ada di negeri-negeri kafir untuk memberontak pemimpin yang ada di negeri-negeri mereka. Tidak kita dapati para ulama menyeru kaum muslimin yang ada di Amerika untuk memberontak kepada Donald Trump. Nah, itu tidak kita dapati. Bukan maknanya kita membela ridho dengan Donald Trump atau pemimpin-pemimpin kafir lainnya, tidak. Tapi untuk menjaga stabilitas keamanan. Meskipun kafir, toh kaum muslimin di sana masih bisa melaksanakan sholat. Masjid-masjid masih buka di situ. Meskipun kita tahu bagaimana buruknya kepemimpinan Donald Trump itu. Namun setidaknya mereka masih bisa sholat, masih bisa berdakwah, ya dai-dai di sana masih bisa menyebarkan agama Islam. Ya, tidak ada darah yang tertumpah. Ini tuntunan Islam. Tapi itu syarat yang kelima, yaitu memiliki kemampuan untuk melengsarkan pemimpin tersebut. Tapi kita lanjutkan syarat yang keenam. Kata beliau, alla yatarattabu ala izalatihi munkar asyaddu minal munkaril hasil bibaqaihi. Nah, ini tadi kita katakan, ini rincian dari poin-poin yang umum yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syarat yang keenam ini, kalau rakyat, kaum muslimin yang ada di negeri tersebut, yang dipimpin oleh pemimpin kafir, sudah punya kekuatan untuk melengsarkan pemimpin, maka ditimbang lagi. Kalau kita melengsarkan pemimpin ini,
apakah nanti dampaknya tidak lebih buruk daripada kalau masih dipimpin sama pemimpin kafir tersebut? Ya, wa hadza yarji' li qa'idatin syar'iyyah masyhuratin qarraraha al-ulama fi babil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari umuman. Poin yang keenam ini itu diambil dari kaidah-kaidah syar'i yang sudah umum berjalan dan disetujui oleh para ulama dalam pembahasan amar ma'ruf dan nahi mungkar secara umum. Wa fi babil inkar ala wulatil umuri khususan, dan lebih khusus lagi yaitu dalam bab pembahasan mengingkari pemimpin yang kufur. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza kana minal muharramat ma law nuhiya anhu hasala ma huwa ashaddu tahriman min lam yunha anhu wa lam yubihu aidan. Kata Syekhul Islam, apabila perkara-perkara yang haram yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, yang apabila pemimpin itu dicegah dari melakukan perkara yang haram, namun beranjak ke perkara yang haram yang lebih dahsyat, maka kalau kejadiannya seperti itu, jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Namun jangan juga dikatakan itu boleh, mubah. Nah, ini dipraktekkan dulu sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau mendapati bersama murid-muridnya ada pasukan-pasukan Tatar yang sedang minum khamr, yang sedang mabuk-mabukan minum khamr. Ketika itu dibiarkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tidak ditahdzir, tidak diperingati, ya, tidak dinasehati, tapi dibiarkan mereka minum minuman khamr itu. Ketika para muridnya bertanya, wahai Syekhul Islam, kenapa kau tidak melarang mereka dari minum minuman khamr? Apakah maknanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meridhoi perbuatan mereka yang minum minuman khamr? Bukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menganut kaidah yang tadi umum kita katakan, yaitu ketika suatu hal yang haram apabila dicegah menimbulkan keharaman yang lebih parah, maka sejak saat itu tidak dilarang keharaman tersebut, namun bukan berarti dibolehkan juga. Sama Syekhul Islam dibiarkan. Maka alasan beliau, ketika ditanya oleh murid-muridnya, beliau beralasan, ini para pasukan Tatar, ketika mereka dilarang untuk minum minuman khamr, diperingatkan untuk tidak minum minuman khamr, maka yang terjadi mereka akan masuk ke perkampungan-perkampungan kaum muslimin dan membantai kaum muslimin. Maka kalau dibandingkan dua tadi, minum khamr sama pembantaian terhadap kaum muslimin, ya wis babarno mereka minum khamr. Inilah seorang ulama, ya, dikatakan laisal faqih man ya'riful khaira minasyarr. Orang yang faqih itu bukanlah orang yang cuman sekedar mengetahui perkara yang baik dari perkara yang buruk. Ya, orang yang faqih, orang yang alim, itu bukan orang yang cuman mengetahui mana baik, mana buruk, tidak. Walakinnal faqih alladhi man ya'riful khair minal khairain wasyarra minasyarrain. Namun orang yang faqih, orang yang alim, yang dalam ilmunya, yang bijak, adalah orang yang mengetahui mana yang terbaik di antara dua hal yang baik dan mana yang terburuk di antara dua hal yang buruk. Ya. Baik, kita kembali kepada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, "Walihadza la yajuzu inkarul munkar bima huwa ankaru minhu." Oleh karenanya tidak diperbolehkan mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Ya, mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Walihada hurrimal khuruju ala wulatil amri bisaif. Oleh karenanya diharamkan memberontak kepada pemimpin dengan mengangkat senjata. Li ajlil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Meskipun alasannya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita lihat sebagian orang yang melakukan demonstrasi dengan yel-yel turunkan presiden, ya, revolusi, reformasi, yel-yelnya kayak gitu. Kalau ditanya, ngapain sih kalian melakukan perbuatan seperti itu? Mereka mengatakan ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita jawab, kemungkaran itu tidak boleh diingkari dengan kemungkaran yang lebih besar. Anda melakukan demonstrasi, itu perbuatan yang mungkar.
meskipun tujuannya untuk mengingkari kemungkaran pemimpin, tetap tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ada seorang yang di rumahnya ada tikus. Dan tikus ini sangat mengganggu dia. Maka untuk menghilangkan tikus ini, apa yang dilakukan sama dia? Dibom rumahnya. Dibakar rumahnya. Benar, tikusnya mati. Tapi rumahnya kobong. Maka dari sini kita tahu, untuk menghilangkan suatu keburukan, tidak bisa ditempuh dengan keburukan yang lebih besar. Maka kalau pemimpin melakukan keburukan, melakukan kekufuran, maka tempuh cara-cara yang baik. Tempuh cara-cara yang syar'i. Jangan menempuh cara-cara yang haram yang justru menyebabkan kondisi lebih buruk daripada keburukan pemimpin tersebut. Ya, seperti demonstrasi-demonstrasi yang ada, sama sekali tidak membawa kebaikan. Meskipun namanya ya aksi Islami atau namanya damai, demo damai, ya, itu hanya sekedar penamaan saja. Namun hakikatnya tetaplah itu sebuah demo yang tidak pernah diajarkan Nabi SAW, yaitu sunnahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Nah, lanjut lagi kata Syekhul Islam, li'anna ma yahsulu bidzalika min fi'lil muharramat wa tarki wajib a'dham mimma yahsulu bi fi'lihim al-munkar wadz-dzunub. Ya, ini sudah kita katakan karena nanti dikhawatirkan ketika yang haram tadi diingkari dengan cara yang lebih mungkar, itu akan bisa menyebabkan banyak hal-hal yang haram yang dilakukan dan meninggalkan yang wajib. Itu juga dikerjakan oleh sebagian orang, itu konsekuensinya lebih besar daripada keburukan atau dosa yang dilakukan sebelumnya. Yaqulu Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Amin Al-Shinqiti. Itu penulis kitab Tafsir Adwa'ul Bayan. Kata beliau, yushtaratu fi jawazil amri bil ma'ruf alla yuaddi ila mafsadatin a'dhama min dzalikal munkar. Kata beliau, disyaratkan bolehnya amar ma'ruf itu apabila tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada kemungkaran yang akan dihilangkan itu. Li ijma'il muslimina 'ala irtikabi akhaffid dararain. Ya, berdasarkan ijma' kaum muslimin, yaitu mengambil yang paling ringan dari dua keburukan. Ya, kalau ada dua keburukan, diambil yang paling ringan. Seperti Syekhul Islam tadi, ada dua keburukan, yang satu minum khamar. Kalau ini dicegah, maka akan menyebabkan mereka akan membantai kaum muslimin. Maka lebih baik diambil yang paling ringan, yaitu dibiarkan mereka minum khamar, tapi bukan maknanya menghalalkan minum khamar tersebut. Ya, irtikab akhafid dararain. Wa yaqulu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah, dan berkata lagi Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, fayatarattabu 'alal khuruji 'ala wulatil umur fasadun 'azimun wa syarrun katsir. Memberontak kepada pemimpin itu bisa menyebabkan kerusakan yang besar dan keburukan-keburukan yang banyak. Illa, kecuali idza ra'al muslimuna kufran bawahan indahum minallahi fihi burhan. Kecuali apabila kaum muslimin benar-benar melihat pemimpin tersebut melakukan kekufuran yang nyata yang memiliki bukti di sisi Allah. Fala ba'sa ay yakhruju 'ala hadha sultan li izalatihi. Maka kalau memang didapati dari pemimpin itu ada melakukan kekufuran yang nyata, maka ketika itu kata beliau boleh memberontak kepada pemimpin tersebut untuk melengsarkannya. Idza kana indahum qudrah, kalau kaum muslimin punya kemampuan. Amma idza lam yakun indahum qudrah fala yakhruju. Namun kalau tidak memiliki kemampuan, enggak boleh memberontak. Au kana al-khuruju yusabbibu syarran aktsara falaysa lahumul khuruj. Atau kalau pun tidak memiliki kemampuan, namun dipaksa memberontak, dan hasil dari pemberontakan tersebut menimbulkan keburukan yang lebih besar, maka tidak ada pemberontakan ketika itu. Tidak boleh memberontak ketika itu. Ri'ayatan limasalihil amah, untuk menjaga kemaslahatan secara umum. Ya, menjaga kemaslahatan secara umum. Wal qa'idatu syar'iyyatul mujma' 'alaiha.
Dan kaidah syar'i yang disepakati dalam hal ini, kata beliau, annahu la yajuzu izalatu syarr bima huwa syarrun min. Nah, ini sudah kita katakan, tidak boleh menghilangkan kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar. Bal yajibu dar'u syarr bima yuziluhu au yukhaffifuhu. Yang wajib adalah menolak kemungkaran tersebut dengan cara menghilangkannya atau meringankan kemungkaran itu. Jadi kalau ada kita melihat kemungkaran, oke, kalau kita hilangkan kemungkaran itu, dia beranjak kepada kemungkaran yang lebih besar, maka minimal diperkecil kemungkarannya. Kita lihat penguasa misalnya melakukan kekufuran. Kalau kita memberontak, bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar, maka bukan berarti kita diam saja pasrah, enggak. Kita perkecil kerusakan pemimpin yang kufur tadi. Ya, dengan cara kita berdakwah, mengajarkan kepada umat bagaimana tauhid yang benar, bagaimana Islam yang benar. Ini memperkecil kekufuran, kerusakan yang ditimbulkan oleh pemimpin. Nah, ini lebih baik daripada langsung memberontak dengan resiko hilangnya keamanan di negeri tersebut, tidak ada lagi ketentraman di negeri tersebut. Nah, فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواها عندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. Kata beliau, apabila suatu masyarakat, suatu kelompok masyarakat yang ingin untuk melengsarkan pemimpin yang sudah melakukan kekufuran yang nyata, dan rakyat ini memiliki kemampuan untuk melengsarkannya. Selain itu, rakyat yang ingin melengsarkan pemimpin kafir ini sudah punya pilihan seorang imam, seorang pemimpin yang soleh, seorang pemimpin yang baik, ya. Dan proses pelengserannya itu sudah diyakini nggak bakalan menimbulkan kerusakan yang besar daripada pemimpin tersebut. Maka kalau kondisi seperti ini, silahkan pemimpin tersebut dilengserkan. Contoh misalnya, ada seorang pemimpin yang kufur, kita ketahui dia ini sudah nggak punya kekuatan lagi. Alias orang-orang yang selama ini mendukungnya, ya kekuatan militer yang dia miliki, itu sudah hilang dari dirinya. Ya, dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, ini proses melengserkannya mudah. Ya, hanya tinggal dilengserkan, kemudian diganti dengan pemimpin yang lain, tidak ada darah yang tertumpah. Tidak ada keamanan negeri yang hilang di situ. Maka kalau seperti ini kondisinya, iya, boleh pemimpin tersebut untuk dilengserkan. Amma idza kana al-khuruj yatarattab alaihi fasadun kabir. Adapun kalau memberontak pemimpin yang kafir bisa menyebabkan kerusakan yang besar, wa ikhtilalul amni wa zulmin nas waghtiyalun man la yastahiqqul ightiyal ila ghairi dhalik minal fasadil azim fahadha la yajuz. Namun apabila memberontak kepada pemimpin itu bisa menyebabkan kerusakan yang besar, hilangnya keamanan, banyak manusia yang terzalimi akhirnya, banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan orang-orang yang tidak layak untuk dibunuh. Lihat yang terjadi di Suriah misalnya yang kita contohkan tadi. Berapa banyak anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa dia. Berapa banyak bayi-bayi, wanita-wanita, orang-orang tua renta yang terbunuh di sana. Maka kalau seperti ini keadaannya, tidak boleh memberontak pemimpin yang kafir tadi. Bal yajibus sabr. Wajib baginya untuk bersabar di bawah kepemimpinan kufur tersebut. Wassam'i wa ta'a fil ma'ruf. Perintah-perintahnya selama tidak melanggar batasan-batasan syar'i, silahkan dilaksanakan. Ya, namun meskipun demikian, dia tidak boleh dianggap sebagai ulil amri. Ya, kita menjalankan itu semuanya hanya untuk sekedar kemaslahatan saja. Seperti Donald Trump di Amerika. Tidak boleh seorang muslim mengatakan Donald Trump itu adalah ulil amri. Enggak. Terus kenapa mereka kok masih tetap di Amerika melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Donald Trump? Itu untuk menjaga kemaslahatan mereka hidup di Amerika tersebut. Ya, untuk menjaga kemaslahatan saja. Adapun perintah-perintahnya Donald Trump yang bertentangan dengan syariat Islam, ini nggak boleh dikerjakan. Nah, wa munasahatu wulatil umur. Sesembari rakyat menasehati pemimpin
untuk dia kembali kepada Islam, ya, untuk dia meninggalkan kekufurannya, ya, di samping bersabar, ya, sembari dinasihati pemimpin tersebut. Wa da'watu lahum bil khair, diajak kepada kebaikan, wal ijtihadu fi takhfifis syarr wa taqlilihi wa taktsiril khair, dan berusaha untuk memperkecil keburukan pemimpin tersebut, yaitu dengan cara memperbanyak kebaikan-kebaikan di negeri tersebut. Lihat orang-orang di Amerika itu, meskipun pemimpinnya kafir seperti itu, banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pemimpin tersebut, namun kaum muslimin di sana berusaha untuk memperkecil. Mereka berdakwah. Alhamdulillah banyak orang-orang kaum muslimin yang mulai berduyun-duyun masuk Islam. Ya, gereja-gereja sepi. Bahkan sebagian di antara gereja-gereja yang ada yang kita dengar diganti dengan masjid-masjid. Nah, ini cara-cara yang syar'i untuk memperkecil kondisi buruk yang ada di negeri tersebut. Ya, bukan langsung ganti pemimpinnya, tidak. Ibarat kalau ada sebuah pohon yang rusak, maka yang perlu untuk dibenahi adalah akarnya. Diberi pupuk, dihilangkan hama-hamanya sedikit demi sedikit, bukan langsung ujung pohonnya itu diganti dengan ujung lain, enggak. Ya, ini konsep sederhana. Tapi itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7, yang terakhir. Syarat bolehnya memberontak kepada pemimpin, ayyakunan nadhar fi dzalika li ahli al-hilli wal 'aqdi wa fihim al-ulama wal umara wal wujaha alladzina lahumul qudratul ilmiyah 'ala an-nadhari fi tilkal masailil 'azimah wa hiya kufrul hakim min adamihi. Kata beliau, setelah 6 syarat tadi, maka syarat yang ke-7 ini final. Jadi sudah terpenuhi semua 6 syarat ini. Dia kafir, dia mengumumkan kekafirannya, kemudian kekafirannya itu tidak bisa dipalingkan ke makna yang lain, sudah ditegakkan hujjah, ya. Kemudian yang kelima apa tadi? Kaum muslimin punya kekuatan. Kemudian yang ke-6, kalaupun dilengserkan itu tidak menimbulkan dampak yang buruk. 6 sudah terpenuhi syaratnya. Maka yang ke-7 ini adalah eksekusinya. Kapan dimulai eksekusi? Bukan eksekusi mati, ya. Kapan dimulai eksekusi melengserkan pemimpin tersebut? Maka kata beliau, itu yang menentukan adalah ahlul hilli wal aqd, yaitu para ulama, orang-orang yang kompeten di bidangnya, ya, orang-orang yang visioner, yang memang memiliki kemampuan untuk memandang sesuatu, menimbang segala sesuatu, mana maslahat dan mana mudarat. Nah, ini nggak boleh tergesa-gesa. 6 syarat sudah terpenuhi. Ayo, kapan? Sekarang. Ayo, sekarang wis. Cuman segelintir orang yang lain belum siap. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Harus yang menentukan adalah ahlul hilli wal aqd. Karena kata beliau, merekalah yang memiliki ilmu untuk melihat, memandang masalah kafirnya seorang hakim atau tidak. Wa madal qudrah ala azlil hakim. Dan para ulama ini yang tahu sejauh mana sih kemampuan kaum muslimin untuk melengserkan pemimpin tersebut. Jangan-jangan cuma rakyat saja yang menduga, oh kita sudah punya kekuatan kok. Tapi kalau dilihat sama orang yang punya ilmu tadi, orang yang memang ahli dalam bidang tersebut, ternyata dilihat enggak juga sih. Rakyat enggak punya kekuatan untuk melengserkan pemimpin. Pemimpin ini masih punya kekuatan yang tersembunyi misalnya. Ya, siapa tahu pemimpin mungkin di hadapan rakyatnya seakan-akan dia sudah nggak memiliki kekuatan. Namun di balik itu dia punya dukungan-dukungan dari negara-negara kafir yang lain. Nah, ini yang tahu orang-orang yang memang menggeluti bidang itu. Bukan orang-orang yang cangkruan di warung. Cangkruk di warung, minum kopi, rokokan, membicarakan masalah bagaimana melengserkan pemimpin. Ya wis, ya apa kapan sih? Do menit dah. Ya wis menit. Enggak. Nah, ini ditentukan gak sembarang orang. Ya, sekali lagi orang yang memiliki kompetensi di dalam hal ini. Wa taqdiril masalihi wal mafasid al mutarattabah ala dzalik. Mereka para ulama-ulama ini, orang-orang yang ahli dalam bidang politik atau bidang hukum seperti ini, mereka yang tahu apa maslahat dan mafsadat yang timbul kalau pemimpin itu dilengserkan. Wa kadzalika yamlikunal qudratul madiyah wa quwwatut ta'thiri finnas. Dan ulama-ulama yang tadi kita sebutkan, ahlul hilli wal aqd,
mereka memiliki kemampuan-kemampuan material dan juga kemampuan moral, memiliki dukungan massa yang banyak. Ya, dia punya kekuatan untuk mempengaruhi rakyat. Kalau dia tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi rakyat, ini nanti rakyat akan terpecah. Yang satu mengikuti dia, yang satu tidak mengikuti dia. Justru nanti yang timbul rakyat sama rakyat yang akan berperang sendiri. Ya, rakyat sama rakyat yang akan berperang sendiri. Seperti yang terjadi di Suriah juga. Ya, kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain saling berperang, saling membunuh. Yang satu berteriak takbir Allahu Akbar, yang depannya lawannya juga sama berteriak takbir Allahu Akbar. Ya, ini sekali lagi kalau tidak dibimbing oleh para ulama yang ahli dalam bidangnya. Bihaitsu yajtami'un nasu ala ra'yihim wa yasduruna an ra'yi muwahhid fi azlil hakim ba'da istifa'i syurutis sabiqah min ghairi dararin yalhaqul ummah bidzalik. Ini penting. Seorang ulama yang kita maksud tadi, dia punya pengaruh kepada rakyat itu agar rakyat bersatu di bawah pendapatnya. Ya, rakyat bersatu di bawah pendapatnya. Sehingga ketika dia melengsarkan pemimpin, setelah syarat-syarat itu terpenuhi, tidak menimbulkan kerusakan yang berikutnya, dan umat Islam itu bersatu di bawah komando pemimpin ulama tersebut. Wa ammal afrad fala yahiqqu lahum ad-dukhulu fi hadzal amri. Adapun orang perorangan yang tadi kita katakan orang nggak jelas, nggak punya pendidikan, ya, ini bukan kita merendahkan strata manusia, tidak. Tapi memang dalam urusan-urusan seperti ini, orang-orang yang tidak punya pendidikan, yang tidak memiliki kompetensi, jangan berbicara soal hal ini. Nah, ini wajar. Orang yang memang tidak memiliki, menggeluti satu bidang tertentu, dia nggak boleh berbicara dalam bidang tersebut. Contoh misalnya, seorang ustadz atau seorang pengajar yang menggeluti bidang agama, dia tidak berhak berbicara dalam bidang kedokteran. Ini nggak boleh. Itu bukan bidangnya. Serahkan kepada ahlinya. Maka sama dengan bidang politik, hukum, ya, dan keamanan, ini tidak boleh diserahkan, tidak boleh berbicara di dalamnya, kecuali orang-orang yang memang kompeten di dalam hal tersebut. Nah, maka kata beliau, orang awam tidak boleh ikut-ikutan. Bal la yajuzu lahum khususan ma'al jahli wa ta'ajjul lada ba'duhum aw lada ba'dihim. Bahkan tidak boleh orang-orang awam secara khusus yang masih jahil, yang sifatnya itu gesusu, tergesa-gesa. Sebagian di antara mereka tergesa-gesa. Sayo kesuwen ngenteni seruan ulama, ya, nunggu komando dari para ulama-ulama atau orang-orang yang kompeten, ahlul hilli wal aqd, kelamaan. Wis mending kita langsung gerak sendiri saja. Ya, kenapa orang awam kok nggak boleh? Ya gini, tabiat mereka tergesa-gesa. Fahada ya'uddu minal khurujil muharram ala wulatil amri alladhi yatarattab alaihi minal fitan wa safkid dima mallahu bihi alim. Kalau orang awam yang bergerak, itu menyebabkan pemberontakan yang harusnya tadi syar'i menjadi pemberontakan yang haram kepada pemimpin dan bisa menimbulkan fitnah, kerusakan, tertumpahnya darah kaum muslimin, dan hanya Allah yang tahu ya berapa besar kerugian yang ditimpa oleh kaum muslimin gara-gara ulah segelintir orang-orang jahil itu. Waqad taqaddama fi kalami Syekh Abdul Aziz Ibn Baz fi siyakin haditha anil khuruji alal hukam. Dan sudah kita bawakan ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, tentang memberontak kepada pemimpin di halaman sebelumnya. Ini sudah nggak perlu kita ulangi lagi, saya cukupkan. Tapi dengan demikian 7 syarat tersebut harus terpenuhi. Dan kalau Anda mau berpikir, ada nggak satu syarat dari 7 syarat yang kita sebutkan itu terpenuhi di negeri kita? Ya, silakan bagi Anda yang menyimak siaran ini, Anda tulis di kolom komentar, ya, ada Ustadz, syarat yang di antara syarat ke-7 itu, syarat yang nomor sekian itu di negeri kita ini sudah terpenuhi. Ya, kalau saya berkeyakinan ke-7-7-nya tidak ada yang terpenuhi. Ya, 7 syarat memberontak kepada pemimpin yang kita sebutkan tadi. Kalau kita ambil negeri kita, Indonesia,
itu tidak terpenuhi satupun. Maka kalau Anda yang menyimak ya mengatakan terpenuhi, ya tolong berikan argumentasi Anda ya di kolom komentar. Nanti akan kita jawab bahwa sangkaan-sangkaan Anda itu keliru. Ya, maka sudah jangan menghayal bercita-cita ingin memberontak. Hindari dai-dai yang meneriakkan revolusi, reformasi, yang meneriakkan yel-yel, lengserkan presiden. Tinggalkan dai-dai seperti ini. Itu tidak mengajak Anda kepada kebaikan, namun mengajak untuk menghancurkan keamanan di negeri ini. Ya, menghancurkan kedamaian di negeri ini yang ingin menumpahkan darah. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, dengan demikian selesai sudah bab yang pertama, yaitu tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan dirinya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab yang kedua, tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya, berkaitan dengan perintah-perintahnya atau larangan-larangannya. Pemimpin memerintahkan yang wajib, nyuruh sholat misalnya. Maka bagaimana rakyat? Pemimpin memerintahkan sesuatu yang sunnah. Maka bagaimana sikap rakyat? Pemimpin punya kebijakan yang mubah. Bagaimana sikap rakyat? Pemimpin memerintahkan yang makruh. Bagaimana sikap rakyat? Pemimpin memerintahkan yang kufur. Bagaimana sikap rakyat? Nah, ini berkaitan dengan perintah-perintahnya pemimpin dan larangan-larangan pemimpin. Ini insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang masuk. Apakah boleh hormat kepada bendera? Sebagian ulama membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Lantas bagaimana sikap kita? Ya, menghormat bendera itu jangan dianggap sebagai sebuah perbuatan kita mensakralkan bendera tersebut, dalam artian kita ada sikap mengagungkan sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu berbeda. Penghormatan di situ hanya sekedar simbolisasi saja, ya tidak dimasukkan kategori syirik atau tidak dimasukkan kategori kufur. Ya, itu hanya simbolisasi untuk menghormat kepada negeri. Ya, karena memang kecintaan kepada negeri itu hal yang tabii, hal yang wajar, hal yang lumrah. Sebagaimana Nabi SAW, beliau juga mencintai kota kelahirannya, kota tempat beliau tumbuh besar, yaitu kota Mekah. Beliau ketika diusir dari Mekah, beliau mengatakan, laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Wahai Mekah, andai kata aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Nah, ini bentuk kecintaan Nabi terhadap Mekah itu, karena itu tempat kelahirannya. Maka demikian juga ketika kita menghormat bendera, itu bukan bentuk kecintaan kita kepada, bukan bentuk ta'zim, mengagungkan sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, kecintaan terhadap negara. Nah, ini hal-hal yang mubah. Ya, hal-hal yang mubah, tidak diharamkan. Kecuali kalau memang menghormati bendera tersebut diselingi dengan keyakinan-keyakinan yang haram, ya diselingi dengan keyakinan-keyakinan yang mengandung kekufuran. Ya, ini baru masuk dalam kategori yang syirik. Wallahu a'lam. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana dengan pendapat beberapa orang, bahkan muslim, yang mengatakan tidak apa-apa pemimpin kafir, yang penting baik dan kompeten daripada pemimpin muslim yang batil. Ya, ini ucapan ini populer ya beberapa tahun yang lalu. Yang penting adil, yang penting baik daripada muslim tapi korupsi. Iya, dibandingin sama yang korupsi. Kenapa nggak dibandingkan dengan seorang muslim yang soleh, seorang muslim yang tidak korupsi? Maka kalau dibandingkan mana di antara dua hal ini, tetap kita katakan yang muslim itu jauh lebih baik daripada yang kafir. Yang muslim jauh lebih baik daripada yang kafir. Karena seorang muslim, ya selama dia masih dalam keislamannya, maka dia tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya apabila dia tetap berada di atas keimanannya. Berbeda dengan orang-orang kafir. Allah tidak pernah ridho dengan orang-orang kafir. Allah murka kepada orang-orang kafir tersebut. Maka bagaimana suatu negeri bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang kafir tersebut yang memimpin negeri tersebut
dan rakyatnya ridho dengan pemimpin kafir tersebut. Ini tidak akan mendatangkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, kalau mau membandingkan kafir yang baik, ya harus dengan muslim yang baik. Kafir yang buruk dengan muslim yang buruk. Baik. Yang ketiga, Ustadz, ada seorang pemimpin yang diduga Syiah. Ya, apakah pemimpin tersebut boleh dilengserkan? Ya, jangan diduga. Harus dipastikan terlebih dahulu. Karena Syiah ini memiliki taqiyah. Dan itu termasuk bagian daripada agama yang penting bagi mereka. Ya, mereka punya kaidah la dina liman la taqiyata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak taqiyah di dalamnya. Maka harus tafabbut, dipastikan terlebih dahulu, di cross check terlebih dahulu apakah dia memang benar-benar pengikut Syiah atau cuman katanya-katanya. Ya, dan tadi kembali ke kaidah, nggak perlu Anda memata-matainya, nggak perlu Anda tajasus, yang mencari-carinya, nggak perlu. Ya, biarkan dia. Kalau memang dia Syiah secara tulen, lambat laun akan muncul tabiat-tabiatnya. Ya, akan muncul sifat-sifatnya sendiri, secara otomatis dia tampakkan kepada publik. Ya, sekali lagi nggak perlu dicari-cari tahu. Ustadz, pembahasan membicarakan kebijakan pemimpin di warung tadi. Apa hukum membicarakan keburukan pemimpin dalam menetapkan kebijakan? Ya sama. Ketika Anda membicarakan hal tersebut, Anda sama saja menanamkan kebencian kepada pemimpin, kebencian terhadap pemimpin kepada lawan bicara Anda. Ya, Anda misalnya membicarakan tentang kebijakan pemimpin menaikkan harga BBM. Anda obrolkan, ini negara-negara lain BBM pada turun, tapi pemimpin kita justru menaikkan harga BBM. Anda cuma sekedar membicarakan kebijakan tersebut, namun secara tidak langsung Anda menanamkan kebencian terhadap pemimpin kepada saudara Anda yang jadi lawan bicara Anda itu. Ya, maka kalau memang Anda mau membicarakan kebijakan pemimpin tersebut dan Anda merasa tidak setuju dengan kebijakan pemimpin tersebut, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, Anda bikin konsep yang bagus, diketik dengan rapi, sampaikan kepada pemimpin. Diterima alhamdulillah, tidak diterima fattaqullaha mastata'tum. Ya, apa gunanya Anda membicarakan kebijakan pemimpin kepada kawan Anda? Apakah merubah kebijakan itu? Tahu-tahu besoknya Pak Presiden langsung merubah kebijakannya, nggak jadi nurunkan BBM gara-gara Anda ngobrol sama teman Anda? Enggak. Ya, tempuhlah cara-cara yang ada harapan di situ untuk merubah kebijakan pemimpin tersebut. Daripada Anda menempuh cara-cara yang nggak ada harapan. Ya, untuk apa? Yang realistis sajalah. Seorang Muslim itu realistis. Tapi yang terakhir ya. Afwan Ustadz, dai yang mengajak untuk merevolusi pemerintah atau demo, apakah termasuk mengikuti hawa nafsu? Naam. Ya, orang-orang yang mengajak untuk demo, melengsarkan kepada pemimpin, ini ada hawa nafsu yang besar dalam dirinya. Ada agenda-agenda yang hendak dia capai. Ya, makanya kalau Anda lihat demo-demo yang ada, meskipun covernya demo Islami, meskipun covernya itu adalah demo damai, membela Islam dan lain sebagainya, namun agenda-agenda politik syarat di situ muatannya. Ya, maka dusta kalau mereka mengatakan itu murni Islami, karena Islam tidak mengajarkan itu. Ya, Islam tidak mengajarkan hal demikian. Ya, itu sama saja mereka melakukan kampanye, namun mereka menganggap itu sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, maka jangan tertipu dengan dai-dai seperti ini, tinggalkan. Kalau ada yang mengajak-ngajak untuk demo atau revolusi, tinggalkan dai-dai seperti ini. Dan saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Mohon maaf bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas manhaj salaf dan semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita di atas manhaj yang hak ini dan melindungi kita dan kaum muslimin dari bahaya syubhat ahli bid'ah yang senantiasa membahayakan keselamatan diri kita dan keselamatan bangsa dan negara kita. Ya, kerusakan-kerusakan ahli bid'ah seperti ini, semoga Allah melindungi kita dari keburukan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.